Namaku Tiara, umurku 17 tahun, kelas 12 SMA di Bandung. Dari luar, aku terlihat seperti remaja biasa pakai seragam rapi, rambut dikuncir, dan rajin ke sekolah. Tapi, di balik itu semua, aku punya dunia lain yang tidak banyak orang tahu. Dunia yang awalnya terasa seru dan menggoda, tapi belakangan justru membuatku kehilangan arah. Semuanya bermula dari rasa jenuh. Setiap hari rutinitasku selalu sama. Bangun pagi, sekolah, pulang, belajar, lalu tidur. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tuaku termasuk cukup disiplin, tapi mereka sayang banget sama aku. Sayangnya, perhatian mereka yang begitu besar lama-lama membuatku merasa terkekang. Mungkin bukan salah mereka sepenuhnya, aku sendiri yang mulai merasa butuh ruang, butuh kebebasan. Aku ingin ngerasain hal-hal yang katanya anak muda banget, sesuatu yang katanya bikin hidup jadi lebih berwarna. Di sekolah, aku mulai dekat dengan Vina, teman sekelasku yang gayanya nyentrik dan terbuka. Dia tipe orang yang percaya diri, suka mencoba hal baru, dan gak terlalu peduli omongan orang. Dari awal aku udah tahu dia beda. Setiap istirahat, dia sering cerita tentang nongkrong di kafe, ketemu orang-orang keren, dan kadang masuk ke klub malam. Awalnya aku cuma dengerin, dalam hati aku penasaran. Tapi masih mikir, kayaknya bukan dunia gue deh. Tapi makin lama, aku makin tergoda. Vina itu pintar membujuk. Dia gak pernah maksa, tapi caranya cerita bikin semuanya terdengar menyenangkan. Katanya, di sana kita bisa bebas berekspresi, dengerin musik seru, ketemu orang-orang asyik, dan sejenak lupa soal tekanan hidup. Sebagai remaja yang waktu itu lagi merasa capek sama tuntutan sekolah dan keluarga, aku mulai tergoda. Sampai suatu malam, aku akhirnya ikut. Aku bilang ke orang tua kalau mau belajar kelompok di rumah teman. Padahal, aku dan Vina pergi ke sebuah klub di daerah Dago. Waktu itu, aku gugup setengah mati. Tapi, pura-pura santai. Saat masuk ke dalam, suasananya langsung bikin kaget. Lampu warna-warni, suara musik yang keras, orang-orang tertawa dan berdansa. Rasanya seperti bukan di Bandung. Semua orang terlihat bebas. Tidak ada yang peduli kamu siapa atau dari mana. Aku merasa seperti masuk ke dunia yang selama ini cuma ada di film. Malam itu, aku tidak minum apa-apa yang aneh-aneh. Aku hanya duduk, ngobrol dengan orang-orang baru, dan mencoba menikmati suasana. Tapi entah kenapa, perasaan yang muncul setelahnya seperti ketagihan. Bukan karena tempatnya, tapi karena perasaan bebas itu. Aku merasa bisa jadi diri sendiri tanpa perlu pura-pura jadi anak baik. Aku merasa lepas dari semua tekanan dan ekspektasi. Sejak malam itu, aku mulai sering ikut Vina. Awalnya sebulan sekali, lalu jadi seminggu sekali. Lama-lama, 2 kali seminggu. Lambat laun, aku mulai berubah. Aku jadi sering pulang malam, suka bohong ke orang tua, dan mulai malas belajar. Nilai-nilaiku menurun. Tapi saat itu, aku gak peduli. Aku merasa hidupku lebih seru. Teman-teman di sekolah banyak yang mulai menjauh karena perubahan sikapku. Tapi aku pikir, biarin aja. Yang penting aku senang. Padahal dalam diam, aku mulai kehilangan banyak hal. Aku mulai kehilangan kepercayaan dari guru. Aku kehilangan sahabat sehebat lamaku. Dan yang paling parah, aku mulai kehilangan kehangatan keluargaku. Tapi saat itu, aku belum sadar. Aku terlalu larut dalam kesenangan semu. Aku pikir, ini semua bagian dari proses tumbuh dewasa. Tapi, ternyata aku salah besar. Cerita ini bukan soal klub malam atau soal kebebasan, tapi soal bagaimana rasa penasaran, ketika tidak dibarengi dengan kendali diri, bisa bikin kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Aku pernah berpikir kalau dunia malam itu bikin aku jadi lebih hidup. Tapi nyatanya, aku malah kehilangan banyak hal yang lebih penting. Dan semua itu baru terasa saat aku sudah hampir kehilangan semuanya. Malam itu, hujan mengguyur dengan derasnya. Aku baru saja kembali dari tempat nongkrong biasa bersama Vina dan beberapa teman. Semenjak perjalanan kami mogok, aku tidak punya pilihan selain naik ojek online sendiri. Ketika akhirnya sampai di rumah, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Diam-diam aku membuka gerbang, berharap tidak ada yang mendengarku. Namun lampu ruang tamu masih menyala. Ada ibuku, duduk di sana dengan mata merah dan lelah. Di tangannya ada selembar kertas yang langsung kukenali. Rapor tes tengah semester yang dikirim sekolah melalui chat grup orang tua. Aku membeku. Jantungku mulai berdebar lebih cepat dari biasanya. Aku tahu ini bukan waktunya untuk berbohong. Dari mana saja kamu, Tiara? Suara ibu lembut tapi tegas. Tidak ada kemarahan di dalamnya. Dan anehnya, yang membuatku semakin takut. Aku berdiam diri. Berdiri di depan pintu. Basah kuyup karena gerimis, kepala tertunduk. Semua nilaimu turun.
Aku tidak marah soal itu, tapi aku bingung. Apa yang terjadi padamu? Lanjutnya, tetap saja. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jauh di lubuk hatiku, aku tahu ini semua salahku. Aku sudah keterlaluan mengejar keinginan sekilas tanpa memikirkan konsekuensinya. Kupikir melepaskan diri dari aturan dan rutinitas akan membuatku bahagia. Tapi sungguh, aku hanya melarikan diri dari kenyataan. Lalu ayah muncul diam-diam dari dapur. Wajahnya tampak usang, dan tiba-tiba aku sadar mereka tidak pernah benar-benar tidur ketika aku keluar larut malam. Mereka menunggu, khawatir dengan cara yang tidak pernah kupertimbangkan sebelumnya. Malam itu, aku melihat sesuatu yang baru. Ayah diam-diam menghapus air mata. Itu bukan air mata kemarahan, tapi kekecewaan. Dan akulah alasan dibaliknya. Hari-hari setelah itu terasa berat. Aku mulai menarik diri dari kebiasaan lamaku. Meski itu tidak mudah, beberapa teman masih mengajakku keluar. Bahkan beberapa mengejekku saat aku bilang tidak. Tapi aku berdiri tegak. Aku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi. Setiap kali aku merasa tergoda, aku teringat tatapan diam ibu dan ayah duduk tenang malam itu. Di sekolah, saya mencoba memperbaiki hubungan saya dengan guru dan teman sekelas. Tidak semua orang langsung menyambut saya kembali. Dan saya tidak mengharapkannya. Saya mengerti. Kepercayaan membutuhkan waktu untuk membangun kembali. Saya terlibat dalam kegiatan sekolah lagi dan bahkan mengambil langkah untuk membimbing siswa yang lebih muda mempersiapkan ujian. Bukan karena saya pikir saya lebih baik, tetapi karena saya ingin menebus kesalahan yang telah saya buat. Saya menghabiskan banyak waktu untuk merenung. Saya menyadari bahwa masalah remaja bukan hanya tentang pilihan yang buruk, tetapi tentang arah dalam hidup. Ketika Anda tidak tahu kemana Anda ingin pergi, dorongan untuk melarikan diri sangat kuat. Dan jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dipegang, apakah itu keluarga, teman baik, atau tujuan, mudah tersesat di jalan yang salah. Perjalanan ini bukan tentang menyalahkan siapapun atau melabeli seseorang sebagai buruk. Ini tentang bagaimana satu pilihan kecil dapat mengubah seluruh hidup seseorang. Saya tidak menyesal membuat kesalahan, tetapi saya bersyukur mendapat kesempatan untuk bangun dan berubah. Tidak semua orang mendapat kesempatan itu. Sejak saat itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan mengorbankan masa depan saya untuk kesenangan sesaat. Saya ingin membuktikan bahwa tidak peduli seberapa kasar masa lalu seseorang, siapapun dapat berubah selama mereka mau mencoba dan tidak pernah menyerah. Sejak malam yang mengubah hidupku itu, aku mulai perlahan memperbaiki diri. Tentu saja, itu nggak gampang. Perjalanannya panjang dan penuh rintangan. Ada saat-saat aku merasa capek banget, pengen menyerah dan balik ke kebiasaan lama. Tapi setiap kali rasa itu muncul, aku selalu ingat wajah ibu dan ayah. Bukan cuma karena rasa bersalah, tapi karena aku sadar mereka nggak pernah berhenti sayang padaku meskipun aku pernah bikin mereka kecewa banget. Aku mulai belajar dengan sungguh-sungguh lagi. Buku-buku pelajaran yang dulu cuma aku simpan di pojok kamar, sekarang aku buka kembali. Aku juga minta maaf ke beberapa guru yang dulu aku cuekin. Dan mereka menyambutku dengan senyum dan dukungan. Mungkin mereka tahu aku sedang berusaha berubah. Aku juga menjauh dari lingkungan pergaulan yang dulu pernah bikin aku salah jalan. Beberapa teman lama masih ngajak balik ke kebiasaan lama, tapi aku belajar bilang tidak dengan baik. Aku jujur bilang kalau aku pengen fokus memperbaiki masa depan. Ada yang ngerti, ada yang malah menjauh. Aku terima semuanya, karena sekarang aku sadar gak semua orang bakal tetap di samping kita saat kita berubah. Dan itu bukan masalah. Yang penting aku tetap di jalanku. Selain belajar, aku mulai aktif ikut kegiatan sosial dan organisasi remaja. Aku gabung di komunitas kecil yang fokus mendukung anak muda supaya nggak terjerumus ke pergaulan negatif. Di situ aku ketemu banyak teman baru yang punya cerita, sama pernah salah jalan, tapi berusaha balik ke arah yang benar. Dari mereka aku belajar kalau aku nggak sendirian. Kami saling dukung dan kasih semangat buat jadi pribadi yang lebih baik. Salah satu hal yang bikin aku paling bahagia adalah lihat ibu mulai tersenyum lagi. Senyumnya bukan cuma formal, tapi penuh bangga. Ayah juga mulai ngajak ngobrol seperti dulu. Ngobrolin masa depan, kuliah, dan cita-cita yang sempat terlupakan. Kami jadi lebih dekat. Bahkan bisa ketawa bareng waktu makan malam. Aku merasa punya rumah lagi. Bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat pulang yang sebenarnya. Sekarang, aku lagi siap-siap hadapi ujian akhir sekolah. Aku tahu mungkin nilainya nggak bakal terbaik, tapi aku yakin usahaku sudah berbeda. Lebih dari itu, aku merasa sudah nemuin arah hidupku lagi. Aku bukan lagi Tiara yang lari dari kenyataan dan cari kebebasan tanpa batas. Aku sekarang Tiara yang sadar kalau masa muda itu waktu buat membentuk diri, bukan merusaknya.
Kalau aku boleh kasih pesan buat siapa saja yang lagi ada di posisi yang sama seperti aku dulu, aku cuma mau bilang, nggak apa-apa pernah salah. Kita semua manusia, tapi jangan biarkan kesalahan itu bikin kita berhenti berusaha. Kadang jalan pulang memang terasa jauh, tapi selama kita mau melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita pasti sampai. Dan yang paling penting, jangan pernah remehkan kasih sayang dari orang-orang yang benar-benar peduli. Karena seringkali, yang bisa nyelamatin kita dari titik terendah adalah mereka yang dayam-dayam selalu nunggu kita pulang.